Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik peserta didik baru ya yang sedang melaksanakan mat sama. Oke, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam penyakit, terutama COVID-19 ya. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan pemberian materi di hari kedua mat sama ya. Pada hari ini Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama Bapak itu Cecep Tatang, SPD MPD dari Sukamaju Hilir, dan kebetulan pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia. Itu ada di layar ya, Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia. Nah, di modul juga ada materi ini, tapi yang Bapak sampaikan itu hanya simpulan dan evaluasinya. Gitu ya. Oke. Mat sama kali ini, tahun ini itu masih dengan sistem daring karena Kabupaten Ciamis masih mengadakan PPKM. Jadi kalian hanya bisa melaksanakan mat sama ini di rumah saja dengan daring gitu ya. Oke, mari kita lanjut saja ke simpulan dari materi karakter dan akhlak mulia, pendidikan karakter dan akhlak mulia. Simpulan dan evaluasinya nanti ya, ada simpulan, kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan nanti. Oke, lanjut saja. Nah, jadi yang pertama itu simpulan pendidikan karakter, pengertiannya apa gitu ya. Apa sih pengertian dari pendidikan karakter? Nah, jadi menurut beberapa ahli, yang namanya pendidikan karakter itu adalah pendidikan budi pekerti plus ya, yaitu pendidikan yang melibatkan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, kemudian perasaan dan tindakan. Jadi ada hubungannya gitu ya. Budi pekerti yang ada hubungannya dengan aspek pengetahuan kalian tentang materi atau tentang sesuatu gitu ya. Kemudian perasaan, jadi akan melibatkan itu perasaan, dan kemudian tindakan kalian, semua saling berhubungan. Jadi ketika kalian mempunyai karakter yang baik, tentu saja perasaan dan tindakannya juga tentu akan baik. Jadi saling berhubungan gitu ya. Jadi sekali lagi, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus. Jadi pendidikan budi pekerti yang ada hubungannya atau yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Gitu ya. Ketika kalian punya budi pekerti atau punya akhlak karakter yang baik, maka kalian akan mempunyai perasaan yang baik juga. Gitu kan? Bagi semua orang. Kemudian kalian punya tindakan yang baik juga. Gitu ya. Itu intinya ya dari pengertian dari pendidikan karakter atau akhlak mulia. Oke, selanjutnya apa ya? Selanjutnya, nah ini. Jadi karakter seperti apa atau akhlak seperti apa, karakter seperti apa gitu ya, yang membedakan kalian dengan siswa-siswa yang lainnya gitu. Oke, yang dimaksud di modul itu juga. Jadi kalian adalah siswa-siswi MTS YPPS Sukahurip. Di sana ada YPPS, Yayasan Pendidikan Pesantren Sukahurip. Nah, jadi ada kata pesantrennya gitu ya. Jadi harus beda dengan yang lainnya tentunya. Apa karakter yang harus kalian miliki nih sebagai siswa MTS? Apa karakter yang harus kalian miliki sebagai siswa-siswi MTS? Ini ada 18 nih. Gitu ya. Nanti kalau kalian sudah belajar di sekolah tatap muka, dan tetap kalian harus mempunyai karakter ini. Satu, religius. Nah, jadi religius, kalian harus mempunyai karakter religius. Gitu ya. Karakter religius itu seperti apa? Yaitu karakter yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter yang berhubungan dengan keagamaan. Ya. Contohnya seperti apa? Selain sholat tentu saja ya. Selain sholat, contohnya mengaji dan sebagainya. Kita lihat dulu deh tayangan video berikut ini. Ini contoh siswa-siswi yang sudah berkarakter religius. Oke, kita tonton dulu ya video berikut ini. Silakan. Idza rujjatil ardu rajja wa kuntum azwajan salasa ma ashabul mas'ama was-sabiquna sabiqun fi jannatin na'im
Sullatum minal awwalin. Sadaqallahul azim. Selanjutnya selain mempunyai karakter yang seperti barusan ya, yang religius, yang agamis seperti tadi, mempunyai ketekunan beribadah, sholat ya, rajin sholatnya, kemudian rajin membaca Al-Quran, tadarus, dan sebagainya ya, sunat-sunatnya juga yang lainnya dilaksanakan gitu ya, berpuasa dan sebagainya. Ada juga karakter yang harus kalian miliki nanti gitu ya, di pendidikan karakter. Setelah melaksanakan pendidikan karakter itu, kalian harus mempunyai sifat jujur ya. Kalian ini tidak perlu dijelaskan, jujur tahu ya maksudnya ya, jujur. Nabi Muhammad juga itu punya gelar Al-Amin gitu ya, karena kejujurannya. Al-Amin, dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad juga mempunyai gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya karena kejujurannya tadi. Ketika berdagang gitu ya, beliau tidak pernah yang namanya korupsi, tidak juga pernah yang namanya menaikkan timbangan atau menurunkan timbangan gitu ya, sesuai saja dengan keadaan sebenarnya. Jadi tidak pernah berbohong lah intinya, jujur ya. Oke, yang selanjutnya itu disiplin. Disiplin seperti apa? Misalkan nanti kalian kalau sudah belajar di MTS Sukahurip ya, kalian itu tidak pernah datang ke sekolah terlambat gitu ya. Kemudian kalian juga tidak pernah tidak mengerjakan tugas dan sebagainya ya kan. Itu contoh-contoh disiplin. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kerja keras. Jadi kalian nanti mempunyai, setelah belajar di sekolah Sanawiyah Sukahurip, di MTS PPS Sukahurip, kalian punya sikap kerja keras, punya karakter kerja keras ya kan. Artinya tidak leha-leha datang ke sekolah, duduk dengerin pelajaran dari guru, apakah itu masuk ke kepala atau tidak, kalian tidak peduli, pulang lagi, besoknya begitu lagi. Jadi tidak seperti itu, tapi bekerja keras itu datang ke sekolah, bagaimanapun caranya materi dari guru itu harus terserap oleh kita, bagaimanapun caranya bertanya sama guru, lebih bertanya sama kakak kelas dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya ada kreatif, ya, mampu menciptakan sesuatu. Jadi kalian harus mampu menciptakan, jadi jangan diam saja ketika di sekolah gitu ya. Kalian harus mampu berkreatif, menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian mandiri. Nah, kalian harus juga mandiri ya, juga jangan tergantung kepada orang lain. Contohnya mengerjakan tugas, jangan hanya bisa mencontek gitu ya. Kalian harus mandiri, bisa sendiri ya. Iya. Ini contohnya di lingkungan sekolah. Jadi kalian harus mandiri ya. Selanjutnya ada demokratis. Nah, ini kalian jangan memaksakan kehendak nih ke orang lain. Kalian harus demokratis gitu ya. Apalagi nanti jadi ketua kelas misalkan KM ya. Itu harus demokratis menentukan keputusan itu. Jadi jangan seenaknya sendiri menentukan sebuah keputusan. Oke, selanjutnya rasa ingin tahu ya, digali terus ya rasa ingin tahu ketika nanti kalian sudah belajar di MTS Sukahurip, supaya kalian bisa dikatakan punya karakter atau akhlak yang bagus gitu ya. Selanjutnya semangat kebangsaan. Nah, tentu saja ini karena kalian adalah warga negara Indonesia, kalian harus punya semangat kebangsaan. Contohnya gampang, contohnya kalian ada upacara bendera, kalian ikut, jangan pura-pura sakit gitu ya, jangan terlambat, ikuti dengan sebaik-baiknya, sikap yang bagus gitu ya, jangan menyepelekan upacara bendera dan sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan lain, pramuka juga kalian ikuti gitu. Cinta tanah air, tentu saja kalau cinta tanah air ya, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Caranya juga banyak ya. Cinta tanah air itu seperti menjaga lingkungan dan sebagainya, menghormati guru, menghormati para pahlawan, itu juga cinta tanah air. Selanjutnya menghargai prestasi. Ya udah, kalian berprestasi saja gitu ya. Dan orang lain punya prestasi juga kalian hargai gitu ya. Bersahabat, komunikatif, ya ini jelas. Nanti kalau kalian sudah belajar di Sanawiyah di MTS Sukahurip, kalian jaga persaudaraan dengan teman-teman yang lain, dengan guru, dengan penjaga kantin, dengan pegawai TU, dengan lingkungan sekitar gitu ya. Bersahabat, jangan saling jangan saling membuli. Ada contohnya nih, ini siswa-siswi MTS yang mereka sangat bersahabat. Mereka rela berkorban untuk orang lain, mereka rela membantu orang lain ketika dalam kesusahan. Kita tonton aja dulu ya videonya ya. Oke, ini dia, silahkan.
bagaimana ya? Kalian sudah menonton videonya, cuplikan videonya, yaitu ya kalian juga harus nanti seperti itu. Itu adalah siswa-siswi MTS Sukahurip yang mempunyai karakter bersahabat atau komunikatif. Jadi nanti juga kalian kalau sudah masuk ke MTS Sukahurip kemudian mempelajari pendidikan berkarakter gitu ya, kalian juga harus mempunyai empati terhadap teman-teman ya, sikap bersahabat, komunikatif, saling membantu dan saling ya tentunya membantu dalam kebaikan gitu ya. Kalau membantu mencontek mah jangan, kalau itu mah ya, itu mah bukan membantu dalam kebaikan gitu ya. Ya saling bersahabat lah dengan teman-teman yang lain, dengan guru, dengan penjaga kantin, pegawai TU dan yang lainnya ya, dan lingkungan sekitar juga. Jadi kalian harus bisa punya mental karakter bersahabat gitu ya. Oke, selanjutnya ada cinta damai nih. Kalian harus mempunyai sifat cinta damai. Kalian harus mencintai semua orang. Jangan memancing hal-hal yang menyebabkan permusuhan gitu ya. Jadi nanti kalau kalian sudah di Sanawiyah di MTS Sukahurip, jagalah karakter cinta damai kalian supaya kalian nyaman gitu ya. Karena satu musuh saja itu akan membuat kalian tidak bisa damai, tidak akan bisa nyaman di sekolah. Jadi jangan sampai mempunyai musuh meskipun itu cuma satu gitu ya. Jadikan semuanya sahabat gitu. Oke, selanjutnya gemar membaca. Oh tentu saja kalau gemar membaca kan ini jelas-jelas ya, ini harus kalian laksanakan, karena kalau tidak membaca kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas dari guru gitu ya, tidak akan bisa menjadi juara kelas. Yang ingin jadi juara kelas ya harus gemar membaca gitu. Selanjutnya peduli lingkungan. Oh, ini contohnya banyak ya, contohnya peduli lingkungan banyak kan. Kita lihat saja dulu videonya ini, ada lagi video ya. Selamat menikmati. Oke, bagaimana? Jadi salah satu contohnya peduli lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalian juga lakukan seperti itu ya. Itu kan siswa-siswi MTS yang peduli lingkungan. Mereka jalan-jalan, sedang berjalan, kemudian melihat ada sampah, kemudian ditaruh di tempatnya. Itu adalah contoh anak-anak MTS yang peduli lingkungan. Kalian juga harus seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa langsung di WA Bapak saja ya. Langsung kalian DM atau Japri. Tanyakan aja pertanyaannya seperti apa. Oke. Selanjutnya peduli sosial. Oh ya jelas, kalian harus punya kepedulian terhadap orang lain, masyarakat, guru dan sebagainya. Selanjutnya tanggung jawab juga, kalian harus punya tanggung jawab karena kalian adalah siswa-siswi berpendidikan. Karena kalian bersekolah artinya berpendidikan. Jadi kalau orang yang berpendidikan itu harus punya tanggung jawab. Ketika guru memberikan tugas, maka tanggung jawab kalian adalah mengerjakannya. Itu kan? Tanggung jawab kalian adalah mengerjakannya, jadi kalian silakan kerjakan. Itu contohnya. Oke, sip. Itu adalah nilai-nilai karakter ya, berlandaskan budaya bangsa yang harus kalian miliki ketika nanti kalian sudah belajar di MTS YPPS Sukahurip. Oke, selanjutnya apa sih dampaknya ya? Dampak atau manfaat karakter dan berakhlak mulia. Jadi kalau kalian nanti sudah mempunyai karakter dan akhlak yang mulia, apa sih dampaknya, manfaatnya apa sih untuk kalian sendiri gitu ya? Ya ini. Jadi karakter atau akhlak yang tidak baik sudah bisa dilihat dari sebelum bersekolah, dan kalau dibiarkan akan terbawa sampai usia dewasa. Jadi kalau kalian akhlak kalian atau karakter kalian jelek, maka kalian nanti akan terbawa sampai dewasa. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kalian harus berani merubah diri dari sekarang, mumpung masih kecil, mumpung masih anak sekolah kelas 7, masih berapa belasan tahun ya. Ayo kita berubah dari sekarang sikap kalian supaya nanti sifat-sifat buruk kalian tidak terbawa sampai dewasa. Kemudian sebaliknya, kalian yang berkarakter atau berakhlak mulia akan terhindar dari masalah-masalah umum ya yang dihadapi oleh remaja masa kini, seperti kenakalan, merusak lingkungan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas dan sebagainya. Jadi kalau ya kalian yang sudah mempunyai akhlak atau karakter yang baik, nanti akan terhindar dari masalah-masalah ini.
gitu ya, kenakalan, merusak lingkungan, miras dan yang lainnya. Kalian akan terhindar dari masalah-masalah ini kalau kalian mempunyai akhlak dan karakter yang baik. Gitu ya. Itu adalah materi atau simpulan dari materi pendidikan karakter dan akhlak mulia ada di modul, dan ini simpulannya. Gitu ya. Jadi kalau kalian nanti nakal, merusak lingkungan, dampaknya juga nanti ke kalian sendiri. Tawuran misalnya, nanti akan narkoba, kalian juga yang rusak, kalian juga yang mencemarkan nama baik sekolah, kalian juga mencemarkan nama baik orang tua dan sebagainya gitu ya. Semua terbawa. Gitu ya. Jadi silakan kalian mumpung masih kelas 7 MTS ya, berubah kalian sifat-sifat atau karakter-karakter kalian yang dulu jelek, kalian coba sedikit-sedikit. Yang dulu jarang sholat, ya sekarang kita coba lebih rajin lagi sholatnya gitu ya. Yang dulu jarang berpuasa, sekarang mah kita rubah aja karakter agamisnya, religiusnya kita rubah menjadi yang lebih berreligius lagi gitu ya. Kalau kalian yang dulu suka nakal sama orang tua, membantah sama guru, ngalelewe, nah, sekarang kita rubah sifat itu, kita rubah, kita mulai dari sekarang, mulai dari kalian sendiri. Kemudian yang dulu suka merusak lingkungan, buang sampah sembarangan, sekarang mah kita tentukan kalau buang sampah di tempatnya, kita tempatkan, cari. Kalau nggak ada tempat sampah di mana Pak, ya masukkan ke saku aja, nanti kalau tempat sampah sampahnya dibuang gitu, atau dimasukkan ke mana gitu ya, yang penting tempatnya gitu. Atau dimasukkan dulu ke kantong keresek, bawa-bawa, nanti kalau ada tempat sampah kalian buang dan sebagainya. Tawuran, narkoba, miras, apalagi yang seperti itu ya hindari, supaya kalian nanti bisa menjadi orang yang punya ya seperti Nabi Muhammad, dia gelar Al-Amin, dapat dipercaya oleh orang lain, punya kredibilitas yang bagus. Itu ya. Kayak itu adalah simpulan semua dari materi pendidikan karakter dan akhlak mulia. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan aja langsung ke Bapak via WA, nanti Bapak sampaikan WA-nya di grup Mat Sama ya. Oke. Nah, ini evaluasinya, ini terakhir nih, ada tugas nih ya. Ada tugas nih. Oke. Tugasnya itu gampang. Kalau kalian sudah menyimak ini, tugasnya ada 3. Yang pertama itu adalah sebutkan 10 contoh perbuatan yang mencerminkan karakter atau akhlak mulia terhadap orang tua. Kalian catat, tulis di buku catatan, bukan ya di kertas lembar atau di buku aja. Tulis di buku lembar, di buku catatan, tulis di buku catatan. Kemudian kalian fotokan dan kirimkan ke Bapak fotonya. Nanti WA-nya Bapak lampirkan di grup ya. Itu. Yang pertama tugasnya kalian sebutkan 10 contoh perbuatan yang mencerminkan karakter atau akhlak mulia terhadap orang tua. Contohnya karakter yang baik terhadap orang tua seperti apa? Contohnya kalau disuruh itu patuh, gitu ya, patuh terhadap orang tua. Itu misalkan tidak boleh main HP sampai larut malam. Nah, patuh terhadap orang tua itu contoh karakter yang baik terhadap orang tua. Oke, berikan 10 contohnya ya. Oke, yang kedua, sebutkan 10 contoh perbuatan yang mencerminkan karakter atau akhlak mulia terhadap guru. Nah, seperti apa? Bapak kasih contoh 1. Ketika guru memberikan tugas PR, maka kalian mengerjakan. Jadi ketika disuruh mengerjakan PR oleh guru, maka saya mengerjakan. Nah, itu contoh akhlak mulia terhadap guru. Atau kalau ketemu dengan guru, saya suntangan. Nah, itu juga contoh akhlak mulia terhadap guru dan sebagainya ya. Ya, contoh silakan tulis sebanyak-banyaknya, 10 di sini ya. Tulis 10, kemudian nanti fotokan dan kirim ke Bapak PA. Yang ketiga, sebutkan 10 contoh perbuatan yang mencerminkan karakter atau akhlak mulia terhadap lingkungan sekitar. Akhlak mulia atau karakter yang baik terhadap lingkungan sekitar bagaimana? Contohnya, ada sampah dibuang di tempatnya. Di jalan ketemu ranting yang menghalangi jalan, maka diambil rantingnya kemudian disimpan di tempat yang aman. Nah, seperti itu ya. Contohnya lagi silakan catat lagi 10. Jadi ada 30 contoh perbuatan baik atau akhlak mulia, karakter yang baik terhadap orang tua, guru dan lingkungan. Oke.
Itu saja ya, itu segitu saja untuk materi, untuk simpulan materi dari pendidikan karakter dan akhlak mulia. Ya, Bapak akan tutup materi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak, dan Bapak tunggu tugasnya di grup WA saja, atau Japri atau DM langsung ke Bapak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.